Teman-teman, selamat datang kembali di YouTube Vindikasi. Kami melanjutkan kembali mengajak kalian untuk mengerjakan bersama soal tryout RBB BUMN dari platform Ayu BUMN. Setelah 250 soal tryout nomor 9 dan 140 soal akhlak dan verbal logical dari tryout nomor 8, kali ini kita akan membahas 60 soal wawasan kebangsaan yang juga merupakan bagian dari tryout nomor 8. Sebelum kita memulai pembahasan tryout, kami sarankan teman-teman untuk membaca dahulu materi-materi wawasan kebangsaan yang telah kami bahas di Twitter sebelumnya. Dan kami letakkan di video ini pas sebelum tryout wawasan kebangsaan ini dimulai. Jika sudah membacanya, mari kita mulai. Nomor 1. Di sebuah kota multikultural, terjadi perdebatan mengenai kebijakan pemerintah dalam menjamin kebebasan beragama. Beberapa kebijakan yang diambil untuk menjaga harmoni sosial antara lain, 1. Mengatur perizinan tempat ibadah dengan mempertimbangkan jumlah pemeluk agama di wilayah tersebut. 2. Mewajibkan seluruh pegawai negeri mengikuti pelatihan tentang toleransi umat beragama. 3. Melarang penggunaan simbol agama di ruang publik untuk menjaga netralitas pemerintah. 4. Menetapkan hari libur nasional dari berbagai agama agar seluruh umat beragama mendapatkan hak yang setara. 5. Mengadakan doa bersama dalam acara kenegaraan dengan mewakili seluruh agama resmi di Indonesia. Dari kebijakan di atas, manakah yang paling mencerminkan aktualisasi sila pertama? Kalau kita lihat, yang paling mencerminkan aktualisasi sila pertama adalah yang pertama, mengatur perizinan tempat ibadah. Yang kelima, mengadakan doa bersama dalam acara kenegaraan. Sehingga jawabannya adalah E. Nomor 2. Sinta adalah seorang pegiat literasi di daerah pelosok yang menyadari rendahnya minat baca anak-anak di desanya. Ia mendirikan taman baca keliling dengan membawa buku menggunakan motor untuk menjangkau desa-desa terpencil. Selain itu, ia juga mengadakan kelas menulis dan mendongeng untuk menemukan kecintaan terhadap sastra Indonesia. Aksi yang dilakukan Sinta mencerminkan Pancasila sebagai A. Jiwa bangsa, B. Pandangan hidup bangsa, C. Cita dan tujuan bangsa, D. Kepribadian bangsa, E. Paradigma pembangunan. Jawabannya adalah D. Kepribadian bangsa. Nomor 3. Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam menjaga kepastian hukum dan menegakkan keadilan sebagaimana diatur dalam pasal 24 UUD 1945. Jika Mahkamah Agung tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, dampak yang paling signifikan adalah A. Penyelesaian sengketa konstitusional akan lebih sulit karena tidak ada lembaga yang menafsirkan undang-undang secara final. B. Tidak adanya pedoman dalam mendeteksi perkara sehingga sulit menindak tegas penyimpangan hukum. C. Pemerintah akan lebih sulit mengendalikan sistem peradilan karena tidak ada lembaga tertinggi yang mengkoordinasikan pengadilan. D. Pengawasan terhadap pejabat negara akan semakin lemah karena tidak ada lembaga yang dapat mengadili kasus-kasus pelanggaran hukum yang melibatkan mereka. E. Meningkatnya ketidakpastian hukum karena tidak ada lembaga yang mengawasi dan meninjau putusan pengadilan. Jawaban yang paling tepat adalah E. Meningkatnya ketidakpastian hukum karena tidak ada lembaga yang mengawasi dan meninjau putusan pengadilan. Nomor 4. DPRD memiliki peran penting dalam mewakili aspirasi masyarakat daerah serta memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan lokal, sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1 UUD 1945. Jika DPRD tidak menjalankan fungsinya dengan baik, dampak yang paling signifikan terhadap representasi daerah adalah A. Terjadinya gejolak daerah yang diakibatkan tidak tersalurkannya aspirasi dan kebutuhan mereka dalam penyatuan atau pelemahan wilayah. B. Tidak optimalnya pelayanan publik daerah akibat kebijakan yang kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat. C. Meningkatnya ketimpangan pembangunan karena tidak ada lembaga yang ikut merumuskan anggaran belanja daerah bersama DPR. D. Lemahnya pelaksanaan pembangunan karena amanat undang-undang tidak dilaksanakan dengan baik. E. Berkurangnya partisipasi masyarakat dalam politik daerah karena mereka merasa aspirasinya tidak diwakili dengan baik. Jawaban yang tepat adalah tidak optimalnya pelayanan publik daerah akibat kebijakan yang kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat. Nomor 5. Di sebuah wilayah, gerakan separatisme yang berkembang mendapatkan dukungan dari sebagian masyarakat. Kelompok ini menyebarkan propaganda yang menentang pemerintahan serta mengajak masyarakat untuk melepaskan diri dari NKRI. Dalam situasi ini, peran masyarakat yang paling strategis adalah A. Menanamkan nilai nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari agar masyarakat tidak mudah terpengaruh gerakan separatis. B. Mengedepankan dialog dengan kelompok separatis untuk memahami tuntutan mereka dan mencari solusi damai. C. Mendorong pemerintah untuk memberi otonomi khusus sebagai upaya menekan potensi separatisme. D. Berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerah agar ketimpangan yang memicu separatisme dapat dikurangi. E. Dengan membangun rasa cinta mendalam terhadap identitas daerah masing-masing sebagai pengingat rasa persatuan. Jawaban yang tepat adalah menanamkan nilai nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari agar masyarakat tidak mudah terpengaruh gerakan
separatis. Nomor 6. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tidak hanya menandai berakhirnya penjajahan tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun integrasi nasional. Dalam konteks sosial politik, dampak paling signifikan dari proklamasi terhadap kesatuan NKRI adalah A. Menguatkan peran pemerintah pusat dalam mengkoordinasikan daerah agar tidak terjadi perpecahan. B. Menjadi simbol persatuan yang menyatukan berbagai suku dan wilayah di bawah satu pemerintahan yang kuat. C. Menyederhanakan keberagaman dan menciptakan satu identitas nasional yang seragam demi stabilitas negara. D. Menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan perjuangan bersama dalam bingkai NKRI. E. Menghapus sistem pemerintahan kolonial dan menggantinya dengan sistem yang seragam di seluruh Indonesia. Jawaban yang tepat adalah D. Menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan perjuangan bersama dalam bingkai NKRI. Nomor 7. Di sebuah kota yang beragam style agama, pemerintah mengatur bahwa pendirian rumah ibadah harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspirasi mayoritas dan hak kelompok minoritas. Untuk itu dibuat mekanisme musyawarah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar keputusan yang diambil tidak hanya mencerminkan suara terbanyak, tetapi juga menghormati hak dasar setiap warga dalam menjalankan ibadah. Kebijakan tersebut paling mencerminkan aktualisasi sila A. Pertama, karena melindungi kebebasan beragama dengan memastikan setiap warga memiliki hak beribadah. B. Ketiga, karena menekankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan menjaga harmoni sosial. C. Pertama, karena memastikan tidak ada kelompok yang terdiskriminasi dalam menjalankan ibadahnya. D. Ketiga, karena mengutamakan keputusan yang diterima oleh mayoritas masyarakat. E. Pertama, karena kebijakan ini mengutamakan nilai ketuhanan di atas kepentingan sosial. Jawabannya adalah B. Ketiga, karena menetapkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang menjaga harmoni sosial. Nomor 8. DPD memiliki peran dalam memperjuangkan kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional, sebagaimana diatur dalam pasal 22 DUUD 1945. Jika DPD tidak menjalankan tugasnya dengan baik, dampak yang paling signifikan terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan daerah adalah A. DPR harus lebih aktif dalam melanjutkan rancangan undang-undang terkait daerah sebagai bagian dari merepresentasi masyarakat. B. Tidak dapat dilakukan judicial review dari pemerintah daerah yang merasa kebijakan pusat tidak sesuai karena tidak ada lembaga terkait. C. Banyaknya kekosongan hukum karena tidak adanya lembaga yang mengawal kepentingan daerah. D. Tidak bisa dilakukan audit terhadap penggunaan dana transfer daerah untuk memastikan efektivitas pembangunan. E. Meningkatnya ketimpangan pembangunan antar daerah karena kebijakan nasional tidak sesuai kondisi lokal. Jawaban yang benar adalah E. Meningkatnya ketimpangan pembangunan antar daerah karena kebijakan nasional tidak sesuai dengan kondisi lokal. Nomor 9. Konflik Rusia dan Ukraina menciptakan ketegangan global yang berdampak pada ekonomi, politik, dan keamanan dunia, termasuk Indonesia. Dalam menjaga kepentingan diplomasi dan development NKRI, langkah paling tepat yang harus diambil pemerintah adalah A. Menyesuaikan kebijakan luar negeri terhadap negara yang memiliki pengaruh terbesar dalam konflik. B. Menjaga keseimbangan hubungan dengan kedua pihak tanpa mengambil peran langsung dalam upaya penyelesaian konflik. C. Meningkatkan kerjasama strategis dengan negara terdampak untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan global. D. Mengurangi keterlibatan dalam urusan luar negeri yang berisiko demi stabilitas nasional. E. Menjadi pihak penengah dalam diplomasi internasional untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai. Jawaban yang tepat adalah E. Menjadi pihak penengah dalam diplomasi internasional untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai. Nomor 10. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kegiatan sehari-hari adalah A. Beradaptasi dengan norma sosial yang dominan agar tercipta keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat. B. Menghindari perdebatan tentang perbedaan budaya agar tidak memicu konflik sosial. C. Menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan tentang pentingnya menjaga warisan budaya masing-masing agar tidak punah. D. Aktif membangun interaksi dengan berbagai kelompok untuk memperkuat pemahaman lintas budaya. E. Mengutamakan solidaritas dengan kelompok yang memiliki latar belakang serupa untuk membangun dukungan sosial. Jawaban yang tepat adalah D. Aktif membangun interaksi dengan berbagai kelompok untuk memperkuat pemahaman lintas budaya. Teman-teman, untuk soal nomor 11 sebenarnya selesai tidak lagi ambil pandu dan suara. Tapi kami tetap menyajikan soal setelah jawaban yang paling tepat menurut kami. 107.